Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinda Lia Fahimah dari kampus IAI Sarifudin, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang contextual teaching and learning. Pengertian contextual teaching and learning yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang mana menekankan kepada proses keterlibatan siswa yang secara utuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam contextual teacher learning ini, guru sudah berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, termasuk penggunaan contoh-contoh nyata, studi kasus, simulasi, dan proyek-proyek yang relevan. Tujuannya agar siswa dapat melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan mereka di luar kelas. Kemudian, pendekatan contextual teacher learning ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, membantu siswa membuat hubungan antara konsep-konsep yang mereka pelajari dengan situasi di dunia nyata. Dengan menggunakan pendekatan contextual teacher learning ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, karena mereka melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Dalam pembelajaran contextual teacher and learning ini, tidak ada tokoh khusus yang secara eksklusif terkait dengan pendekatan ini. Contextual teacher learning lebih merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa dalam menciptakan pengalaman yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Tokoh dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu Donaldson, yaitu seorang filsuf dan pendidik Amerika yang mengembangkan konsep refleksi dalam tindakan yang penting dalam contextual teacher learning. Ia lebih menekankan pentingnya refleksi dan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Selanjutnya, menurut John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan konteks dalam pendidikan. Pemikirannya sangat relevan dengan pendekatan contextual teacher learning. Yang terakhir, menurut Jan Piaget, yaitu seorang psikolog Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif anak. Pemikirannya tentang konstruktivisme dan pembelajaran berbasis pengalaman juga relevan dengan contextual teacher learning. Selanjutnya, menurut Lev Vygotsky, seorang psikolog dan pemikir pendidikan Rusia yang mengembangkan teori sosial kultural. Pemikirannya tentang pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif juga relevan dengan contextual teacher learning. Menurut Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan Amerika yang mengembangkan teori kecerdasan majemuk. Pemikirannya tentang pentingnya mengakui keberagaman kecerdasan siswa dalam pembelajaran juga dapat diterapkan dalam contextual teacher learning. Meskipun tidak ada tokoh tunggal yang secara eksklusif terkait dengan contextual teacher learning, pemikiran dan kontribusi dari tokoh-tokoh di atas dapat memberikan landasan teoritis dan pedagogis yang penting dalam menerapkan pendekatan pembelajaran ini. Selanjutnya, ciri pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konteks real, yaitu menekankan penggunaan konteks nyata atau situasi kehidupan sehari-hari untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Yang kedua,
pengalaman aktif, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka mengalami, menyelidiki, dan menerangkan konsep-konsep pembelajaran. Yang ketiga, refleksi, yaitu mendorong refleksi peserta didik terhadap pengalaman belajar mereka, memungkinkan mereka untuk memahami konsep secara mendalam dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang keempat, keterlibatan emosional, yaitu mengakui pentingnya keterlibatan emosional peserta didik dalam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran memiliki relevansi dan daya tarik pribadi bagi mereka. Yang terakhir, yaitu keterlibatan sosial, mendorong kerjasama dan interaksi sosial di antara peserta didik, memungkinkan mereka belajar dari pengalaman satu sama lain. Ciri pembelajaran kontekstual selanjutnya yaitu penggunaan teknologi, yang mana memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan menghubungkan peserta didik dengan sumber daya yang relevan. Selanjutnya, penilaian autentik, yang mana menggunakan metode penilaian yang mencerminkan kemampuan dan penerapan pengetahuan peserta didik dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, keterkaitan antar mata pelajaran, yaitu menyelaraskan pembelajaran dengan berbagai mata pelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik dapat melihat hubungan antar bidang studi. Dengan menerapkan ciri-ciri tersebut, pembelajaran kontekstual teacher learning bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, kritik pembelajaran kontekstual. Salah satu kritik terhadap pembelajaran kontekstual adalah bahwa implementasinya dapat menjadi rumit dan menuntut waktu, terutama untuk guru yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup atau pelatihan yang memadai. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa fokus pada konteks dapat mengorbankan pemahaman konsep yang mendalam, karena beberapa guru mungkin kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat antara konteks dan substansi materi. Beberapa juga berpendapat bahwa pembelajaran kontekstual mungkin kurang efektif dalam situasi di mana siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda, karena sulit untuk menyesuaikan konteks yang sesuai untuk setiap individu. Yang terakhir, beberapa kritikus berpendapat bahwa terlalu banyak penekanan pada situasi kontekstual yang dapat mengaburkan batas antara pembelajaran formal dan informal, yang dapat membingungkan bagi siswa. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.